Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Anda semua dalam mata kuliah Sosiologi Sastra. Kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu. Hari ini kita masuk ke dalam pertemuan kedua dari mata kuliah Sosiologi Sastra. Hari ini kita akan membahas soal definisi pendekatan yang menaungi sosiologi sastra dan juga ranah dari sosiologi sastra itu sendiri. Saya akan memaparkan presentasi hari ini melalui tayangan PPT berikut. Baik, kita mulai dari pendekatan ilmu sastra terlebih dahulu. Pendekatan ilmu sastra yang sangat familiar, yang biasa kita gunakan adalah pendekatan ilmu sastra yang disampaikan oleh M.H. Abrams. Menurut Abrams, ada 4 pendekatan ilmu sastra. Yang pertama adalah pendekatan objektif, kedua pendekatan ekspresif, ketiga pendekatan mimetik, dan keempat pendekatan pragmatik. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang memperhatikan aspek karya sastra itu sendiri. Artinya apa? Artinya karya sastra itu dianggap sebagai sebuah teks yang otonom. Oleh karena itu, kajiannya adalah pada struktur teks itu sendiri. Sementara itu, pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang menitik beratkan aspek pengarang atau pencipta karya sastra. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang mengutamakan pada aspek realitas atau semesta atau universe ya dalam bahasa Abrams. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan pragmatik. Apa itu pendekatan pragmatik? Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang mengutamakan aspek pembaca. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertian sastra dan sosiologi. Sastra dan sosiologi adalah dua bidang yang terpisah. Ya. Sastra adalah dunia imajinatif, sedangkan sosiologi adalah dunia objektif. Sosiologi itu adalah studi objektif terhadap manusia di dalam masyarakat, tentang lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dan juga proses-proses sosial yang terjadi di dalamnya. Sementara sastra juga berbicara tentang manusia, ya, tetapi dalam tataran imajinatif. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana sastra dan sosiologi ini menjadi satu kesatuan yang saling mendukung di dalam ilmu sosiologi sastra. Nah, jadi apa pengertian sosiologi sastra? Ya, jadi pengertian sosiologi sastra itu adalah pemahaman terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatan yang ada di dalam karya sastra. Nah, aspek-aspek kemasyarakatan itu bisa dikaji dengan pendekatan sosiologi tadi. Jadi bagaimana tokoh di dalam karya tersebut, bagaimana relasi tokoh dengan lingkungannya, bagaimana masyarakat atau lembaga-lembaga masyarakat mempengaruhi tokoh tersebut. Nah, lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat itu yang paling sederhana adalah keluarga. Nah, itu juga lembaga masyarakat. Nah, kita bisa menemukan hal itu ya, bagaimana keluarga ini mempengaruhi si tokoh. Nah, itu dapat mempergunakan sosiologi. Lalu yang kedua, pemahaman terhadap karya sastra sekaligus dengan masyarakat yang melatar belakanginya.
Nah, kajiannya ini misalnya bagaimana karya sastra ini muncul di tahun 1970-an. Mengapa karya sastra ini tampil dengan eh, cara pandang atau gaya bahasa atau tema seperti ini? Kita bisa mengaitkan dengan masyarakat yang melatar belakanginya sehingga muncullah karya sastra seperti ini. Karena karya sastra itu merupakan respon terhadap masyarakat atau terhadap realitas pada saat itu. Nah, sosiologi sastra berkembang pesat sejak penelitian-penelitian yang memanfaatkan teori strukturalisme ini dianggap mengalami kemunduran dalam segi penelitiannya. Mengapa? Karena strukturalisme dianggap mengabaikan relevansi masyarakat yang justru karya sastra itu berasal dari masyarakat itu sendiri. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu bahwa strukturalisme ini kalau kita kaitkan dengan 4 pendekatan Abrams, maka dia masuk ke dalam pendekatan objektif. Tadi sudah disampaikan bahwa pendekatan objektif adalah pendekatan yang menitik beratkan atau memfokuskan pada karya sastra itu saja. Sementara sosiologi menganggap bahwa karya sastra itu tidak bisa dilepaskan dari konteks masyarakatnya. Mengapa demikian? Karena pertama, karya sastra itu ditulis oleh pengarang. Dan pengarang itu adalah anggota dari suatu masyarakat. Yang kedua, karya sastra itu hidup di dalam masyarakat. Sehingga ia menyerap aspek-aspek yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kita lihat dari karya sastra. Jadi, karya sastra itu sebenarnya tidak hanya berdiri sendiri, tapi ada komponen-komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi munculnya atau hadirnya sebuah karya sastra. Saya menyebutnya komponen kehidupan karya sastra. Jadi, selain ada karya sastra, yang pertama adalah karya sastra, ada pengarang. Ya, mengapa ada pengarang? Karena sastra itu diciptakan oleh pengarang. Lalu ada pembaca. Pembaca adalah audiens yang akan mengapresiasi karya sastra tersebut. Yang keempat adalah realitas. Realitas atau semesta. Realitas ini adalah tadi seperti yang sudah disampaikan di awal, adalah hal-hal yang diserap oleh karya sastra itu sendiri, ya. Lalu yang kelima, penyebaran. Nah, penyebaran ini sangat jelas kalau misalnya kita lihat dalam konteks sastra modern, ya. Kalau sastra lama itu sangat sederhana, biasanya dibacakan atau disuarakan di dalam suatu kelompok tertentu. Tetapi kalau dalam karya sastra modern itu sudah dikenal dengan yang namanya pencetakan. Berarti dalam penyebaran sastra itu ada unsur terbitan. Jadi bagaimana tulisan itu dijadikan sebagai teks, ya, teks yang dicetak, lalu teks yang tercetak ini kemudian didistribusikan sampai kemudian dapat dibaca oleh pembaca dimanapun dia berada. Nah, ini sebenarnya yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Karya sastra itu berarti sebuah struktur yang berisi pesan. Lalu siapa itu pengarang? Ya, pencipta karya sastra itu sendiri. Lalu pembaca adalah penikmat karya sastra, tentu dia akan mempengaruhi penerimaan terhadap karya sastra tersebut. Yang keempat, semesta, realitas yang diacu karya sastranya, ya. Lalu yang kelima, penyebar.
Nah, penyebar ini tadi seperti yang sudah saya katakan di awal, untuk sastra modern itu ada penerbit, pencetak, toko buku, dan lain sebagainya. Nah, kemudian komponen-komponen ini di komponen-komponen kehidupan sastra tadi di dalam sosiologi sastra itu menjadi ranah-ranah tersendiri ya. Yang pertama adalah sosiologi karya. Sosiologi karya ini berkaitan dengan bagaimana unsur-unsur kemasyarakatan di dalam teks tersebut dikaji. Lalu berikutnya adalah sosiologi pengarang. Bagaimana teks ini dikaitkan dengan pengarang. Sosiologi pembaca, bagaimana teks ini dikaitkan dengan respon pembaca. Lalu kemudian sosiologi penyebaran sastra, berarti yang berkaitan tadi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Berarti bagaimana si pembaca mengonsumsi karya sastra tersebut. Nah, kita masuk sekarang ke dalam pendekatan dalam sosiologi sastra yang dicetuskan oleh beberapa tokoh. Yang pertama adalah oleh Sapardi Djoko Damono. Yang kedua adalah oleh Rene Wellek dan Austin Warren. Sapardi membagi dua, ya, bagaimana si peneliti mengkaji sastra. Yang pertama, sastra dijadikan sebagai gejala pertama. Yang kedua, sastra sebagai gejala kedua. Sementara Rene Wellek dan Austin Warren membaginya, yang pertama adalah hubungan antara teks sastra dan masyarakat, dan yang kedua adalah faktor-faktor di luar teks sastra tersebut. Nah, kita akan lihat di sini ya. Jadi, kalau yang bagian A itu adalah sastra itu dijadikan sumber utama dalam pengkajian, ya. Misalnya kita ingin memahami suatu masyarakat tertentu, maka yang diacu adalah bagaimana karya sastra tersebut menampilkan realitasnya. Nah, jadi di sana sebenarnya kita juga melihat bagaimana pandangan pengarang terhadap realitas yang diacunya. Seperti kita sudah sampaikan di awal, sastra itu adalah dunia imajinatif, dunia rekonstruksi, ya, sebuah konstruksi baru atas kenyataan. Jadi, dunia di dalam karya sastra itu bisa saja berisi pandangan yang menyetujui kenyataan yang sesungguhnya atau menolak kenyataan yang sesungguhnya. Atau bisa saja juga sebagai bentuk negosiasi terhadap kenyataan yang diacunya. Itu artinya dalam kajian ini kita juga bisa melihat bagaimana pandangan pengarang terhadap realitas yang diacunya. Yang kedua adalah mempertimbangkan faktor-faktor di luar teks sastra sebagai fokusnya. Misalnya dalam kaitannya pengarang, kita melihat bagaimana sih kedudukan pengarang di dalam masyarakat. Bagaimana karakteristik pembaca pada suatu zaman, dunia penerbitan, dan seterusnya. Jadi, fokus utamanya adalah hal-hal atau faktor-faktor di luar teks, bukan mengacu pada karya sastranya. Ini adalah klasifikasi sosiologi sastra menurut Rene Wellek dan Austin Warren. Yang pertama adalah sosiologi pengarang, berarti karya sastra dikaitkan dengan pengarang. Sosiologi teks, berarti teks dikaitkan dengan masyarakat. Sosiologi pembaca, teks dikaitkan dengan pembaca. Sementara yang berkaitan dengan penyebaran karya sastra itu masuk ke dalam sosiologi sastra yang dikemukakan oleh Robert S. Carpit. Robert S. Carpit lebih fokus pada aspek komunikasi sastra. Nah, apa saja komunikasi sastra itu? Itu yang berkaitan dengan produksi sastra, distribusi sastra, dan konsumsi sastra. Ya.
Jadi ada aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi sastra itu berkaitan dengan situasi sosial penulis, latar belakang penulis, bagaimana jejaring yang dia miliki, bagaimana dia membangun popularitasnya, patronase yang dia bangun, lalu lembaga-lembaga produksi yang berpengaruh yang menerbitkan karyanya. Nah, kita bisa lihat contohnya misalnya mengapa karya-karya Balai Pustaka di tahun 1920-an itu bisa kita baca sampai saat ini. Sementara ada juga banyak karya sastra yang terbit di tahun 1920-an yang tidak diterbitkan oleh Balai Pustaka, itu tidak banyak kita kenal. Itu artinya patronase dan lembaga produksi yang menerbitkan karya itu berpengaruh terhadap penerimaan pembaca terhadap karya sastra tersebut. Karena nanti berkaitan juga sejauh mana atau seberapa luas distribusi karya sastra tersebut yang bisa dilakukan oleh lembaga penerbitnya. Nah, distribusi karya, penerimaan pembaca ini menjadi fokus dari Robert S. Carty. Nah, oke, jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa sosiologi sastra itu memiliki 4 ranah. Yang pertama tadi sosiologi pengarang, kedua teks, ketiga sosiologi pembaca, dan keempat sosiologi sastra yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, itu yang bisa kita sampaikan, kita diskusikan hari ini. Nanti kita akan bisa melanjutkannya melalui resume ya. Anda bisa menyampaikan umpan balik dari video perkuliahan hari ini dengan menyampaikan resume atas materi sosiologi sastra ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat, semoga tetap semangat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.